Halo guys, gimana kabarnya? Baik, Baik, luar biasa. Udah setahun di rumah nih ya. Nah, supaya kita lebih akrab, kita kenalin diri masing-masing ya. Aku, namaku Margareta Berijana Safridianingsih, kelas 11 IPS 2, nomor absen 22. Kenalin, aku Agnes Natalia Damayanti dari kelas 11 IPS 2 nomor absen. Kenalin, saya Nikola Surya Putra, absen 28, kelas 11 IPS 2. perkenalkan saya Stefani Desi Maharani Putri dari 11 IPS 2 absen 32. Saya Emadele Awang dari kelas IPS 2 nomor absen 20. Saya Sufianti, kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Saya Laurentius Wisnuaryanto, nomor absen 18 dari kelas 11 IPS 2. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi di podcast hari ini, kita akan membahas teori tentang perdagangan internasional Adam Smith dan David Ricardo. Oke, dari teorinya Adam Smith. Jadi teori keunggulan mutlak atau teori of absolute advantage merupakan teori yang digunakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith mengemukakan arti pentingnya sistem ekonomi liberal, yakni bebas dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah, dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Smith memandang kemakmuran rakyat di suatu negara dapat dicapai melalui produksi dan perdagangan. Untuk menghasilkan kekayaan yang universal, maka produksi dan perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itulah Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan yang bebas, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output yang dihasilkan. Dalam teorinya, Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh suatu negara apabila berhasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Total output menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan persediaan barang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan output, maka segala sumber daya alam yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien oleh tenaga kerja dengan barang modal. Dengan pertumbuhan output yang maksimal akan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Misalnya, Indonesia memproduksi keris dan tidak memproduksi satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang memproduksi satelit pemancar dan tidak memproduksi keris. Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di antara keduanya bila Indonesia dan Jepang bersedia bertukar satelit pemancar dan keris. Teori absolut keunggulan mutlak ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok, antara lain faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang, biaya transport
ditiadakan. Nah, jadi intinya dari teori Adam Smith itu sendiri, negara itu dapat disebut memiliki keunggulan jika negara tersebut memiliki hal yang berbeda dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke teorinya David Ricardo. Teori keunggulan komparatif David Ricardo lahir dari adanya kelemahan yang ditemukan pada teori keunggulan absolutnya Adam Smith. Ricardo mengkritisi teori keunggulan absolut di mana perdagangan internasional hanya mungkin dilakukan oleh negara-negara yang mampu melakukan proses produksi untuk mencapai keuntungan absolutnya saja. Teori dari Adam Smith tersebut seolah hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan spesialisasi produk barang. Lantas bagaimana dengan negara-negara yang mengalami kerugian absolut dalam arti tidak mampu melakukan spesialisasi produksi barang? Apakah negara-negara tersebut tidak bisa atau tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melakukan perdagangan internasional? Atas dasar pemahaman itulah David Ricardo mengemukakan gagasan baru dalam lingkup perdagangan internasional berupa teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa ikut serta dalam perdagangan internasional yang menguntungkan apabila mampu melakukan spesialisasi produk barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Sebab negara yang berhasil memproduksi barang dengan harga relatif lebih murah memiliki keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini bisa diterapkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Perdagangan internasional hanya dilakukan di antara dua negara. Objek barang atau komoditi yang diperdagangkan hanya ada dua jenis saja. Setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi saja. Skala produksi bersifat content return to scale, yang artinya harga relatif barang-barang komoditas tersebut sama pada berbagai kondisi produksi. Berlaku teori nilai tenaga kerja, Labori Theory of Value, yang menyatakan harga barang sama dengan atau dapat dihitung dari jumlah jam kerja tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Dari berbagai asumsi tersebut, keunggulan komparatif terjadi apabila suatu negara mampu melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dapat memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara tersebut bersedia bertukar kopi dan timah. Oke, makasih. Nah, yang dapat kita petik dari teori dan Ricardo tadi, keunggulan kooperatif terjadi jika mampu melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Contohnya itu Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk itu kita akan mengambil kesimpulan. Pada prinsipnya, dasar pemikiran Adam Smith dengan teori keunggulan absolut dengan David Ricardo dengan teori keunggulan kooperatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada cara mengatur keuangan suatu negara, di mana pada teori keunggulan absolut lebih menekankan pada biaya absolut, sedangkan teori keunggulan kooperatif pada biaya relatif untuk memproduksi suatu barang.
Nah, terima kasih. Semoga pada podcast hari ini kalian bisa mengerti apa yang telah diajarkan pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terikat. Oke.